Indonesiaan. Pendengar, pagi ini kita akan hadir mengawali jumpa kita di acara pagi ini dalam Dialog Agama Islam bersama dengan Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA. Kita akan hadir menyapa Anda sama nanti menjelang pukul 6 pagi. Topik yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah tujuan puasa Ramadan bagian kedua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, topik kita pagi ini adalah tujuan puasa Ramadan. Boleh dikasih pengantar dulu Ustadz, apa yang akan menjadi bahasan kita pagi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadah saum atau ibadah puasa adalah ibadah yang mendidik untuk memiliki muraqabah. Apa itu muraqabah? Yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Selalu dalam hatinya ada kamera ilahi. Itulah muraqabah. Ya bunayya innaha intakum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai ananda, seandainya ada amal perbuatan sebesar biji sawi berada di dalam batu atau berada di dalam langit atau berada di dalam bumi, Allah akan membalasnya. Karena Allah adalah maha halus dan maha mengetahui. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa mengerjakan kebaikan sekecil apapun, sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi, maka Allah akan membalasnya. Begitupun barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, sebesar biji zarrah, biji sawi, maka Allah akan membalasnya. Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat rahasia, yang tahu hanya Dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Harokatnya, gerakannya itu terlihat oleh manusia. Salat yang dilaksanakan terlihat secara fisik, mulai dari takbiratul ihram, bagaimana ruku, sujud, dan salamnya. Haji sangat terlihat, tawafnya, sa'inya, melontar jumrahnya, wukufnya, harakahnya terlihat. Zakat pun begitu, apa yang dikeluarkan terlihat. Berbeda dengan puasa. Puasa itu ibadah rahasia, sangat sekret, yang tahu hanya Dia dan Allah. Maka ibadah puasa mendidik keikhlasan, dan ibadah puasa mendidik muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Padahal orang puasa itu bisa saja dia berbohong. Di siang hari dia haus, lalu dia masuk kamar, lalu dia minum, dia makan, kemudian dia keluar pura-pura capek, lemas. Orang tidak tahu. Tapi karena ada muraqabah, dia tidak lakukan itu. Begitu dahsyatnya ajaran puasa, yaitu mendidik muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Ada sebuah penggembala zaman dahulu sedang mengembalakan kambing-kambing yang sangat banyak. Didatangi oleh seorang yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab. Apa kata beliau kepada pengembala? Wahai pengembala, aku ingin membeli seekor kambing yang engkau gembalakan. Apa kata pengembala itu? Wahai tuan, ini adalah milik majikanku, bukan milik aku. Jika engkau ingin membeli satu darinya, maka hubungi langsung majikanku. Beliau kemudian menguji pengembala tadi. Apa yang ia uji? Dia katakan, wahai pengembala, katakan saja kepada majikanmu, kepada tuanmu, bahwa salah seekor dari binatang yang engkau gembalakan telah dimakan oleh binatang buas atau jatuh dari jurang, dari ketinggian jatuh ke jurang yang sangat curam. Majikanmu tidak akan tahu. Tapi apa yang dijawab oleh seorang pengembala? Memang benar kalau aku katakan seperti itu,
majikanku, tuanku tidak tahu, tapi Tuhanku mengetahui. Allahu Akbar. Inilah seorang pengembala yang sudah tertanam pada jiwanya, terpatri, terhunjam. Aina Allah? Di mana Allah? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka ibadah puasa mendidik seorang untuk memiliki muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah, ada kamera ilahi kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Maka dia tidak mau berbuat maksiat. Kegemarannya itu adalah berbuat baik. Dilihat orang, tidak dilihat orang. Kegemarannya adalah melakukan kebaikan. Baik. Jadi memang tidak ada perbedaan antara ketika dia di depan orang, ketika dia sendirian, karena selalu merasa muraqabah tadi. Betul. Selalu diawasi, ada CCTV di mana-mana. Ada CCTV, bukan hanya CCTV buatan manusia ini. CCTV dari Allah CCTV gitu ya. dari Allah. Ustaz ya. Allah. Okay. Sehingga bagaimana dia melakukan, katakanlah mau melakukan korupsi. Walaupun tidak dilihat orang, tidak, tapi selalu tertanam pada hatinya ada muraqabah, sehingga kegemarannya adalah ingin berbuat baik, nggak mau berbuat maksiat sekecil apapun. Baik, Ustadz, bagaimana kita bisa sampai kepada titik kita selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga tindak tanduk kita ketika sendirian, ketika sedang bersama dengan orang lain, itu tidak menunjukkan perbedaan sama, karena pada dasarnya apa yang kita lakukan itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah pesan yang sangat bagus. Apa pesan dari yang bagus itu? Jangan engkau remehkan perbuatan sekecil apapun. Jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun. Karena bisa jadi di situ ada rahmat Allah. Sebaliknya, jangan remehkan perbuatan buruk sekecil apapun. Boleh jadi di situ ada murka. Ada murkanya Allah. Allahu Akbar. Maka ibadah puasa ini luar biasa. Di samping dia mendidik muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, ibadah puasa ini pun mendidik yaitu pengendalian nafsu, tidak makan, tidak minum. Itu adalah kebutuhan biologis manusia. Ketika orang yang puasa menahan makan, menahan minum, menahan jima. Makan minum itu adalah perut dan di bawah perut. Apa maknanya? Dengan pendidikan puasa, menahan makan, minum, dan jima, agar orang-orang yang berpuasa meninggalkan materialisme dan hedonisme yang seringkali menghancurkan umat, bahkan membutakan mata hati. Materialisme, hedonisme, bahkan konsumerisme. Maka menurut Imam Al-Ghazali, orang yang berpuasa untuk menuju derajat VIP, derajat spesialis, saumu al-khusus, yaitu derajatnya orang-orang saleh, saat berbuka itu tidak berlebihan. Terkadang kan di masyarakat ini begitu buka puasa inginnya berlebih begitu. Ya. Justru keluar dari kebiasaan. Keluar dari kebiasaan. Justru sebenarnya puasa itu meninggalkan konsumerisme, tidak berlebih-lebihan dalam makan. Memang terkadang ini terjadi di sebagian masyarakat kita. Mengapa saat berpuasa justru pengeluaran lebih banyak begitu? Ya. Inginnya tuh makan lebih-lebih begitu, apalagi saat berbuka puasa. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, salah satu syarat untuk mencapai derajat saleh puasa VIP, agar kita tidak terjebak pada puasa sekedar makan minum dan tidak makan, tidak minum, tidak berjima dan yang lainnya. Beliau mengatakan adamul israf, ketika berbuka itu tidak berlebih-lebihan. Bahkan sangat dianjurkan itu memakan buah kurma. Tidak usah banyak-banyak, 3 misalnya. Lalu minum air putih misalnya atau teh manis, kemudian sholat dahulu. Sholat maghrib. Kemudian setelah itu
Boleh kalau mau makan nasi dan lauknya. Sungguh indah ajaran agama. Di situ ada proses apa? Proses pengendalian nafsu. Tidak terjebak pada materialisme, tidak terjebak pada hedonisme, apalagi tidak terjebak pada konsumerisme. Kemudian apalagi yang didapatkan daripada tujuan puasa ini? Ibadah puasa itu dia bukan penyiksaan jiwa, bukan penyiksaan raga. Kelihatannya secara fisikali tidak makan, tidak minum, itu kan kebutuhan biologis manusia. Tapi sebenarnya itu bukan penyiksaan jiwa, itu bukan penyiksaan raga. Salah orang yang mengatakan puasa itu adalah sebuah penyiksaan. Penyiksaan badan, meninggalkan makan, meninggalkan minum sebagai sebuah kebutuhan biologis. Tidak sama sekali. Apa buktinya? Di dalam puasa itu Allah tidak menyuruh 1 bulan penuh. Allah hanya menyuruh tidak setiap bulan. Allah hanya menyuruh 1 bulan dalam setahun. Allah tidak menyuruh 1 tahun. 1 tahun. Yang kedua, Allah tidak menyuruh berpuasa itu 1 hari full. Tapi hanya setengah hari. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Begitu masuk fajar sampai terbenam matahari, maka dilarang oleh Allah itu namanya puasa wisal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang untuk puasa wisal. Apa puasa wisal itu? Puasa nyambung. Jadi dia 1 hari full untuk puasa. Itu tidak dibenarkan oleh agama. Hal ini membuktikan bahwa puasa itu bukan penyiksaan jiwa, bukan penyiksaan raga. Di samping itu apa buktinya? Allah berikan rukhsah. Allah berikan dispensasi bagi orang-orang yang memang tidak kuat untuk puasa, boleh berbuka. Tapi nanti ada konsekuensinya, di luar Ramadan dia harus qada, atau ada juga yang bayar fidyah. Seperti orang sakit. Tidak boleh dipaksakan dia untuk puasa. Allah berikan rukhsah. Orang yang sakit, orang yang musafir, perjalanan jauh misalnya. Saat dia dalam rasa capek misalnya, rasa haus sekali, dia tidak boleh memaksakan diri untuk puasa. Allah berikan keringanan, boleh dia berbuka. Tapi nanti di luar Ramadan, maka dia ganti, dia qada. Orang yang hamil juga begitu, orang yang menyusui juga begitu, dibolehkan mendapatkan rukhsah, mendapatkan dispensasi. Termasuk orang yang manula sama sekali. Boleh tidak puasa, tapi nanti diganti dengan fidyah. Hal itu menunjukkan bahwa puasa itu bukan penyiksaan jiwa, bukan penyiksaan raga. Tapi puasa itu adalah tathhirur ruh wa tazkiyatun nafs. Dia adalah pensucian jiwa. Dia adalah pembersihan hati. Dan dia adalah pengendalian hawa nafsu. Maka ibadah puasa itu sungguh luar biasa. Dia mengendalikan nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bis-su' illa ma rahima rabbi. Maka dengan puasa itu bukan mematikan nafsu, tapi mengendalikan nafsu. Bahkan ingin nafsu itu dirahmati oleh Allah. Ma rahima rabbi. Sehingga kesenangannya itu adalah berbuat baik. Dia ingin memiliki nafsu yang dirahmati oleh Allah. Allahu Akbar. Sehingga kesenangannya adalah apa? Berbuat baik. Menjadi atau memiliki an-nafsul mutmainnah. Yaitu jiwa yang tenang, jiwa yang selalu beriman, jiwa yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dan itulah nanti saat-saat ihtidar, kematian, Allah memanggilnya dengan panggilan yang sangat indah bagi orang yang memiliki jiwa yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang memiliki jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang beriman, jiwa yang taat, jiwa yang takwa, jiwa yang ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah.
pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan dirodoi, dan masuklah ke dalam hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku, dan masuklah ke dalam hamba-hambaku. Udkhul ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Baik, itu adalah sebagian dari tujuan dari pelaksanaan puasa Ramadan. Merasa diawasi, kemudian berpuasa untuk meninggalkan sifat-sifat materialisme, hedonisme, konsumerisme, dan juga untuk penyucian jiwa, hati, dan juga pengendalian nafsu. Ustadz, kita terima dulu penelpon kita di pagi ini. Ada Pak Saifuddin di Mataram. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Saifuddin. Ya, Pak Saifuddin. Baik, putus. Ada Ibu Dinda di Bogor. Silakan Ibu Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arfin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Kiai Arif Rahman Hakim dan Bung Arfin dan seluruh Pro 3 selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat menjalankan ibadah saum hari ini. Semoga saum kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, baru hari 4 ya kita berpuasa, khususnya saya. Itu terasa nikmat yang luar biasa dibandingkan dengan ibadah sholat dalam hal ini itu di hari-hari biasa selain bulan Ramadan begitu, Pak Kiai. Jadi nikmat yang luar biasa. Malah saya tambah dengan sholat-sholat yang lain, sholat sunnah, sholat ibadah-ibadah yang lain begitu. Begitu nikmatnya luar biasa. Ingin tanggapan kenapa kenikmatan itu ada di bulan Ramadan dalam menjalankan ibadah sholat. Baik. Terima kasih banyak. Baik. Kiai, Bung Arfin. Terima kasih Ibu Dinda. Langsung satu penelpon lagi kita terima. Ada Pak Tabrani di Pontianak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin pagi kan saya dengar Pak Kiai, tapi di ujung aja. Katanya di bulan puasa orang tidak boleh pakai wangi-wangian. Apa benar Pak Kiai? Makasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan tadi, Ustaz. Yang pertama, mengapa kenikmatan ibadah-ibadah itu sangat begitu kita rasakan ketika di bulan Ramadan ini? Yang kedua adalah, Pak Tobrani, apa betul ketika kita berpuasa ini tidak boleh memakai wangi-wangian? Rasulullah SAW beliau bersabda, salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 apabila terdapat pada seorang hamba, dia mendapatkan manisnya iman, manisnya ibadah. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai. Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai di atas segala cinta. Maka ketika Ramadan terasa betul. Ada hamasah, ada semangat untuk mencintai Allah. Dia tinggalkan kebutuhan biologisnya, makan minum, dia berpuasa. Dia lebih mementingkan panggilan Allah. Dia lebih mementingkan panggilan Allah daripada memenuhi kebutuhan biologisnya. Saat itulah tertanam cinta dia kepada Allah. Dia mencintai Allah di atas segala cinta. Maka saat itulah terasa ada halawatul iman. Ada halawatu ala ibadah. Merasa begitu lezatnya iman. Begitu merasa lezatnya ibadah. Salat terasa begitu indahnya, begitu lezatnya, begitu manisnya. Bahkan tidak cukup dengan yang fardu, tambah lagi dengan yang sunnah-sunnah. Mengapa? Karena saat itu sudah tertanam pada jiwanya
Mahabbatullah, cinta Allah itu melebihi di atas segala cinta. Dan itulah memang orang-orang beriman. Melebihi kecintaannya kepada Allah itu harus di atas segala cinta. Dia lebih mementingkan panggilan Allah daripada mementingkan panggilan biologis manusia. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum. Dan saat itulah memang orang yang dalam keadaan puasa itu seperti malaikat. Luar biasa. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum. Maka digambarkan oleh Profesor Dr. Mahmud Saltud, orang yang puasa itu, apa yang beliau katakan? Ka'annahu malakun fi suratin nas. Orang puasa itu seakan-akan dia adalah malaikat. Dia angel. Tapi dalam bentuk manusia. Dalam bentuk manusia. Fisiknya manusia, tapi seakan-akan malaikat. Allahu Akbar. Tidak makan, tidak minum. Dan malaikat itu adalah makhluk Allah yang gemarnya adalah ketaatan kepada Allah. Enggak pernah maksiat. La ya'suna ma amar, la ya'suna Allah. La ya'suna ma amarahumullah wa yaf'aluna ma yu'marun. Selalu taat kepada Allah, tidak pernah maksiat apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka terasa betul orang yang berpuasa itu saat-saat seperti Ramadan. Ada halawatul iman, ada halawatul ibadah. Manisnya iman, manisnya ibadah, manisnya indahnya melaksanakan ibadah salat. Iya, dan maka dari itu ketika kita tahu bagaimana keutamaan bulan suci Ramadan, kita ingin semua bulan itu andai saja adalah semuanya adalah bulan Ramadan ya. Betul. Ya. Lau ta'lamu ummati, seandainya umatku tahu kebarokahan, kemudian manfaat, kelebihan, keutamaan daripada Ramadan, niscaya mereka akan mengharap semua bulan adalah Ramadan. Bulan Ramadan. Oke. Tadi ada pertanyaan dari Pak Tabrani. Betul tidak Ustadz? Kalau kita sedang menjalankan puasa itu tidak boleh pakai wangi-wangian? Boleh saja. Boleh. Itu tidak membatalkan puasa. Wangi-wangian, parfum, ya. Kita semprotkan ke badan kita, ke pakaian kita. Itu bukan sesuatu yang membatalkan puasa. Boleh. Itu bukan hal yang mufattirat namanya, yang membatalkan puasa. Pada episode yang lalu sudah kita jelaskan mufattiratus saum, hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak ada di sana itu wangi-wangian. Yang ada adalah makan, minum dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Ya. Itu sudah kita bahas dalam episode sebelumnya. Baik. Kalau kita lihat sebenarnya adalah tujuan puasa itu semua, karena ini adalah ibadah yang memang khususon, ibadah dari pribadi kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Tujuan-tujuan yang kita inginkan dari ibadah ini adalah tujuan juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika tujuan itu sebenarnya hanya untuk mendapatkan pujian orang lain, kemudian karena kita hanya menyamakan kondisi karena teman-teman di tempat kerja atau tempat aktivitas kita puasa, kemudian kita ikut-ikutan puasa, apakah kita juga bisa mendapatkan berkah Ramadan, Ustadz? Dasar dari segala ibadah didasari oleh iman kepada Allah. Salat kita dasarnya karena iman. Zakat kita dasarnya karena iman. Haji dan umrah kita dasarnya iman. Apapun kebaikan yang kita lakukan dasarnya karena iman. Termasuk puasa. Dasarnya karena iman. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang berpuasa di bulan Ramadan dasarnya karena iman dan cari ridha Allah, maka dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah. Hal itu menunjukkan bahwa puasa itu dasarnya bukan euforia. Bukan ikut-ikutan atau malu dengan tetangga atau teman di kantor. Maka kalau dasar puasa seperti itu, tidak akan ada pengaruh positif dalam jiwanya. Tidak ada peningkatan iman, tidak ada peningkatan takwa. Dia tidak merasakan halawatul ibadah, tidak merasakan manisnya ibadah. Apabila seseorang itu beribadah karena manusia, puasanya karena orang, tidak akan merasakan lezatnya beribadah, tidak akan merasakan lezatnya puasa
dan otomatis dia tidak akan mendapatkan tujuan-tujuan daripada ibadah puasa, menciptakan manusia pribadi-pribadi yang bertakwa, mendidik muraqabah, mendidik untuk menjauhkan hedonisme, materialisme, konsumerisme. Karena apa? Karena dasarnya bukan karena Allah, dasarnya karena manusia. Itu yang disebut dengan riya. Secara psikologis dia akan tertekan orang itu ketika ibadah bukan karena Allah. Jiwanya tertekan. Tidak ada kelezatan dalam ibadah. Yang kedua, dia tidak akan langgeng. Tidak ada kontinuitas. Karena dia ibadah hanya kalau dilihat oleh orang. Nah, Ramadan itu, puasa di bulan Ramadan itu sebuah ibadah yang luar biasa di dalam mendidik keikhlasan. Hanya yang tahu dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang yang puasa didasari bukan karena Allah, riya, secara psikologis akan membebankan dia sendiri, akan tertekan, tidak ada kelezatan dalam ibadah. Yang berikutnya secara nilai, reward, dia tidak mendapatkan nilai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka 14 abad yang silam Nabi pernah bersabda, rubba shaimin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa. Tidak dapat reward. Sayang, 1000 sayang. Dia puasa, dia tidak makan, tidak minum, tidak ada reward, tidak ada nilai di hadapan Allah. Yang dia dapat hanyalah lapar dan dahaga. Baik, Ustadz, karena waktunya juga sangat sedikit, sebenarnya saya ingin mengupas lebih banyak dengan pendengar Pro 3 ini, tapi waktunya sudah tidak cukup lagi untuk perbincangan saya dengan Ustadz. Saya ucapkan terima kasih untuk perbincangan pagi. Insya Allah esok hari atau lain kali kita bisa ketemu lagi.